Ya, selamat pagi. Kita mencoba untuk pairing dulu ya. Mm. Selamat pagi, Om Memo. Ya, selamat pagi, Kak Nunu. Selamat pagi, Uyat. Aduh, terima kasih. Halo, Om Memo. Selamat Halo, pagi. selamat Apa pagi Bu kabar? Niken. Ih, Fantastik Bu, luar biasa, selalu baik Bu. sehat selalu ya, Puji Alhamdulillah. Tuhan, Alhamdulillah sehat selalu Bu. Kita sapa-sapa dulu ya, Om Memo. Halo, Oh, siap. Ibu Fitri. Ih, Bang Memo. Pagi Bang Memo. Wah. Oke, Oke, Om Memo, kita akan live IG. Nanti kita tunggu beberapa menit ke depan ya, sambil menunggu baik, sahabat-sahabat Cakra Kusuma Indonesia hadir. Halo Lia siap. underscore TSA. Kita sapa-sapa dulu nih Om Memo. Om Siap, halo Memo juga Mbak Nunu. Om Memo Ya, ini kalau siap. di dalam generasi milenial ini udah jadi kakak-kakak, abang-abang ya. Karena kan milenial sekarang kan udah masuk juga kan. Jadi kita kita perlu nih sharing best practice-nya untuk adik-adik. Target kita adalah adik-adik yang akan masuk ke pendidikan tinggi ya. Ini kan kemarin baru pada kelulusan nih mereka kan. Ini Kak Betul. Rini Giawa. Ini siapa nih? Kakak Rini Giawa nih 03. Teman-temannya Kayaknya Om ini Memo. halo. Iya. Benar Bu, ini dari Mbak Rini Giawa ini kayaknya orang Nias, ini marga orang Nias Bu, jadi kelihatan marganya ada Siap. Giawanya. Iya. Halo, salam. Oke. Semoga bermanfaat. Kita bisa mulai nih ya. Ya, Oke. silakan Selamat Bu. pagi. Salam keluarga besar Cakra Kusuma Indonesia. Salam untuk narasumber kita yang hebat sekali ini, Om Memo. Jadi kalau Om Memo ini nama lengkapnya adalah Memorianus Mazihono. Kami memanggilnya Yes. dengan akrabnya adalah Om Memo ya. Bukan film Nemo ya, ini Memo, Om Memo ya, seperti itu. Ya, oke Oke, Bu. saya bacakan dulu CV-nya Om Memo ya, tapi nanti lebih dielaborasi pada saat kita diskusi ya, live IG ya. Ya, Oke. siap. Saudara Memorianus Amazihono saat ini sudah menyelesaikan pendidikan pasca sarjana tepat di tahun 2018. Jadi artinya sudah 2 tahun berkarir nih setelah menyelesaikan pendidikan tingginya dari S1 langsung S2 ya, Memo ya. Siap. Betul Bu, Nah, betul. di sini yang menjadi topik mengapa Om Memo menjadi narasumber di IG Live Cakra Kusuma Indonesia adalah satu yang menjadi lesson learn untuk adik-adik nanti nih kelas 12. Untuk adik-adik yang berasal dari daerah tidak menutup kemungkinan untuk datang melaju ke dunia belantara di Jakarta. Dan Bang Memo sudah membuktikan itu berhasil seperti itu. Cuma memang ada syarat ketentuan berlaku nih, ya nggak? Kita setuju ya. Nih, Om Sangat. Willy, selamat pagi Om Om. Willy ya, halo pagi. Ya, itu future leader juga tuh. Jadi Yes. artinya begini, untuk adik-adik kita nanti menjadi bekal ketika teman-teman yang mungkin dari Sumatera, dari Kalimantan, Sulawesi. Minggu lalu kan kita dengan Bang Andrian ya,
Bang Andrian Warma dari Papua, ujung Papua gitu. Jadi tidak ada yang tidak mungkin. Nah, di dalam forum IG Live ini memang waktunya sangat singkat sih, kurang lebih 40-50 menit. Nah, kita sharing nih langsung dari ahlinya langsung, pelakunya langsung seperti itu. Nah, kita flashback ya Om Memo ya. Waktu itu Ya. menyelesaikan pendidikan dasar menengah itu baik SD, SMP, SMA, Om Memo menyelesaikan fokus masih di NIAS ya, di Yes, NIAS nih, benar Bu. NIAS. Ya, Jadi ini saya bacakan 2001, 2007 tuh di SD Negeri Heleza Lulu Lahusa NIAS Sumatera Utara, oke. Terus betul. 2007, 2010 SMP Bintang Teluk Dalam juga di NIAS. Terus 2010, Ya. 2012 di SMA Negeri 1 Lahusa ya, NIAS. Ya. Nah, setelah dari SMA Negeri 1, ini waktu itu penjurusan di IPA atau IPS nih Om Memo? IPA. IPA Bu, IPA. IPA. Oh siap. IPA ya. IPA. Terus lulus langsung 2012-2016 masuk di Sarjana Ilmu Pemerintahan ya di Sekolah Ya. Tinggi Ilmu Pemerintahan Abdi Negara. Nah, disinilah sebetulnya nanti kita lebih banyak bercerita bagaimana strategi adaptasi Om Memo di tahun-tahun pertama, terus bagaimana kegiatan akademis selain dari yang utama adalah akademis, tapi juga terlibat aktif nih Om Memo dalam kegiatan yang non akademik ya, khususnya yang mengantarkan karir saat ini seperti itu. Dan di penghujung akhir tahun 2016 memutuskan langsung ya, langsung S2 ya? Langsung ya? Bu. Betul, langsung Bu. Ya, oke. Di 2 tahun langsung melanjutkan pendidikan pasca sarjana, magister ilmu pemerintahan seperti itu. Untuk jurusan yang sama ya, jurusan ilmu pemerintahan juga. Betul Bu. Di jurusan yang sama juga. Linear. Jurusan yang sama, linear ya. Dan saat ini selain tetap menjalankan peran sebagai dosen ya, dosen di Stipan juga ya. Oke, keren. Jadi semoga itu konsisten ya dan berjalan lancar gitu ya. Dan Om Memo juga bekerja di PT Orbitin Kebanggaan Indonesia Orbitin ID ya, menjabat sebagai manajer operasional ya. Ya, betul. Oke, nah itu sebetulnya ini CV yang sangat singkat, tetapi sebetulnya kenyataannya tidak sesingkat ini kayaknya ya. Jadi, nah dalam IG Live 40 menit ini kita akan membahas tentang pertanyaan pertama saya nih. Ini bukan kompre ya, Om Memo ini bukan kompre ya. Bukan kompre. Jangan dikompre Bu, jangan dikompre. Jangan dikompre. Yang pertama, tentunya di sini kita bersyukur, mengucap syukur dan berterima kasih sekali kepada orang tua nih, figur orang tuanya Om Memo. Luar biasa sekali Bapak dan Ibu. Melihat nggak di IG Live sekarang nih, Bapak Ibu atau kakak-kakak atau abang di NIAS? Kayaknya kebetulan karena sekarang di NIAS kan jam sekarang ini jamnya ibadah Bu. Ibadah, jadi kayaknya iya ibadah, jadi kemungkinan tidak ikut live, tapi mungkin nanti ikut menonton saat sudah masuk IGTV. Siaran tundanya siap. Siaran tundanya. Nah, kalau begitu Om Memo nanti ibadahnya dipindah ke sore? Karena jadi untuk sejauh ini untuk Jakarta posisinya kita itu tidak ibadah offline tapi dalam bentuk online Bu. Kalau di NIAS kan belum zona merah, masih dalam kategori masih kategori. Betul Bu. Siap. Oke. Kita mulai bahwa pertama kali adalah saat kita masih berada dalam keluarga inti ya, Bapak Ibu gitu ya, masih di Pulau Nias nih Om Memo. Waktu itu Om Memo masih ingat nggak sebetulnya nilai-nilai apa sih yang diberikan oleh Bapak dan Ibu waktu sejak SD, SMP gitu, sebelum merantau lah. Karena kan merantau itu pada saat pendidikan tinggi ya, pada saat universitas ya. Betul. Silakan diceritakan Om Memo. Nilai-nilai apa yang ditanamkan? Wah, Pak Widodo nih. Selamat pagi Bu Erna, Pak Widodo. Terima kasih. Silakan Om Memo. Baik,
Terima kasih Bu Niken. Sebelumnya saya sapa buat Cakra Kusuma Indonesia yang luar biasa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi buat Bapak Ibu, teman-teman, dan di sini ada orang tua kita. Oh, sudah saya anggap orang tua saya. Ada Pak Widodo. Selamat pagi Pak. Kemudian ada Bu Dr. Erna. Selamat pagi Bu. Jadi Bapak dan Cakra Kusuma yang luar biasa. Secara pribadi, saya cukup apresiasi dan senang melihat aktivitas Cakra Kusuma Indonesia yang memang konsisten setiap pagi minggu melakukan sharing-sharing online dan itu luar biasa. Jadi buat followersnya daripada Cakra Kusuma Indonesia mungkin tidak asing lagi. Nah, buat follower saya yang ikut bergabung, buat teman-teman saya yang dari Nias, teman-teman saya yang dimanapun berada, terus ikuti kegiatannya Cakra Kusuma di Instagramnya, di media sosialnya, di webnya, karena memang Cakra Kusuma ini salah satu lembaga yang ikut mengambil andil dalam membangun bangsa dan negara dalam sudut pandang parenting, tidak semua tapi dalam fokus pada konsep diri dan parenting. Nah, pertanyaan Bu Niken tadi, apa sih nilai-nilai yang memang sudah ditanamkan orang tua? Jadi perlu saya jelaskan Bu Niken bahwa memang luar biasa, 2012 itu saya baru menginjakan tanah, artinya dibilanglah orang desa menginjakan tanah ke tempat kota yang memang sebelumnya belum pernah saya lihat sebelumnya. Dan itu perlu jujur bahwa memang ketika pertama sekali sampai di Bandara Soekarno-Hatta, itu baru melihat bahwa ternyata kota itu seperti ini ya. Melihat gedung yang menjulang tinggi, yang luar biasa. Wah, itu luar biasa memang baru pertama sekali. Nah, tapi proses itu dimulai dari memang orang tua saya menanamkan kepada saya. Simpel sih Bu, orang tua kita kan seperti orang tua saya karena memang di desa, di kampung, simpel. Dia hanya mengatakan seperti ini Bu. Jadi ketika SD, SMP, SMA, saya diajari bahwa harus berjuang sendiri. Itu pertama. Makanya dulu waktu SMA, perlu saya jujurin bahwa kerjaan saya dulu adalah banyak memelihara binatang-binatang di rumah Bu. Karena memang itu saya jadikan sebagai bisnis. Jadi saya berusaha sendiri, menjual, dan sebagainya. Itu paling pertama, sesimpel itu. Nah, yang kedua, karena melihat ekonomi orang tua, mereka sampaikan bahwa setelah nanti mau kuliah, jangan melihat bahwa orang tua bisa mampu, cari beasiswa. Nah, akhirnya dari situlah memang saya mencoba cari informasi beasiswa, baik itu kepada Pemda, mencoba beasiswa di tempat yang lain, dan puji Tuhannya 2012 itu saya sebenarnya menerima 2 beasiswa. Ada beasiswa Pemda. Punten. Kita kasih apresiasi itu. Adanya apa itu? Mantap Bang Memo dan Ibu Niken. Itu sumber minggu lalu. Bang Andre. Ya. Senior nih. Siap. Pak Roni. Terima kasih. Yuk, silakan Om Memo. Baik. Jadi yang pertama tadi adalah nilai mandiri. Itu ditanamkan kepada saya sejak Mas Binias. Mandiri. Jadi mandiri itu tidak harus bergantung kepada orang tua, walaupun memang tetap orang tua yang utama. Tapi minimal kalau memang ada sesuatu hal kreatif yang bisa kita lakukan, ada sesuatu hal kekosongan waktu yang bisa kita lakukan, maka bisa lakukan. Dan itu pasti passion. Nah, kebetulan waktu itu passion saya, Bu. Jadi mencoba memelihara apa saja. Kebetulan kan di desa peliharaannya pasti adalah yang berhubungan dengan aktivitas orang desa. Misalnya memelihara ternak, bersawah, berladang, dan sebagainya. Nah, kedua, mental yang ditanamkan ke saya adalah usaha sendiri, cari beasiswa. Karena orang tua tidak akan sanggup mau beri uang kuliah. Kebetulan kita 5 bersaudara, yang memang udah jor-joran di anak pertama, kedua, ketiga, udah jor-joran membiayai untuk itu. Nah, saya anak keempat, jadi kebetulan apesnya itu adalah di saat lagi srek, jadi habis. Jadi bensinnya habis, jadi diberikan mandat. Memo, bukan apa sih itu rezekinya. Rezeki ya, koreksi. Jadi itu kan nggak semaju saat ini dong, nih mental shape-nya ya. Siap. Baik. Jadi dulu saya merasa bahwa itu, waduh, ini kena perjuangan nih. Tapi buat saya itu adalah positif. Nah, saya mulai perjuangan selama masa UN, ya itu masa UN, saya ikut terus UN, ujian nasional. Jadi saya terus mencari beasiswa, Bu. Nah, kebetulan dulu waktu itu banyak beasiswa yang saya ikuti, namun ada 2 beasiswa yang cukup menarik. Jadi ada beasiswa Pemda Kabupaten Selatan, yang mana waktu itu banyak
berikan program, ada kedokteran, ada FIPAN, ada di kampus-kampus yang lain. Nah, kebetulan waktu itu saya tes 2 jurusan. Jadi ada kedokteran, ada FIPAN. Ada juga beasiswa yang lain, yaitu namanya AIF, kalau tidak salah, namanya AIF itu beasiswa CSR dari Bank Dunia, membeasiswakan anak ini 10.000. Dan alhamdulillahnya sebenarnya dua-duanya itu keterima, Bu. Dua-duanya keterima. Dapat. Nah, alhamdulillahnya dapat. Cuman bedanya adalah yang satunya, AIF Dunia itu kuliahnya di Medan. Nah, saya sendiri udah pernah kunjungi Medan. Nah, Stefan itu kuliah di Jakarta. Yang mendingan yang jauh aja datang ke Jakarta. Kalau Medan udah pernah didatangi, mendingan ambillah Jakarta. Nah, itulah perjuangan yang memang ditanamkan. Nah, yang ketiga yang paling ditanamkan ke orang tua saya sih, stempel adalah pertama adalah selalu bersahabat dengan orang lain. Jadi orang lain itu adalah teman, tapi intinya adalah selalu ditanamkan orang tua adalah yang penting bersahabat dengan yang baik, tapi jangan mengikuti sesuatu yang buruk. Jadi sampai sekarang akhirnya saya memang banyak sahabat, tetapi aktivitas yang buruk tetap itu dihilangkan. Siapapun kita boleh bersahabat, tetapi jangan memusuhi, dan yang penting intinya yang buruknya juga jangan diikuti. Nah, itu sih 3 yang memang dulu waktu saya SD, SMP, SMA berada di dekat orang tua, Bu, selalu ditanamkan. Pertama tadi mandiri, yang kedua adalah usaha sendiri. Jadi usaha sendiri. Yang ketiga adalah berteman ke siapapun. Jadi silakan berteman ke siapapun, tapi nilai-nilai baiknya yang diambil, yang buruknya ya buang, tapi bukan untuk dimusuhi. Itu Bu, nilai yang bagus. Itu menjadi filosofi wisdom untuk pedoman nilai-nilai kehidupan Om Emo ya, sejak dini sampai sekarang gitu ya. Oke, kita sapa lagi nih keluarga besar Cakrakusuma Indonesia nih, teman-teman. Ada abangnya Om Emo kayaknya. Ada ini Pak Adam Amrus. Terima kasih Adam sudah berkenan hadir. Ini Pak Triyuda. Terus tadi ada Marga Amazihono. Kak Andri _ Amazihono, ya. Ini. Kak Andri Amazihono. Oh, Andri Amazihono. Oh, kebetulan ini marga saya nih. Siap. Ya. Siap. Kak Wilhelmus Wow. Ya. Oke. Yes. Ini ya, tetap pantau ya Kak Tri _ Yuda. Oke, kita lanjut. Artinya ini menjadi yang perlu digarisbawahi di sini adalah orang tua sebetulnya antara percaya nggak percaya nih tega nggak tega ya, walaupun anak ada 5 tetap kan punya karakteristik sendiri ya, 1, 2, 3 ada di Nias ya, abang-abang sama kakak ada di Nias, 4 ini harus dilepaskan merantau, tapi gimana gitu ya, pasti kan kalau kita tanya orang tua kan antara tega nggak tega ya, tetapi salut ya bahwa orang tua kita yang menyerahkan anak-anaknya untuk percaya mereka pergi merantau itu adalah sebetulnya modalnya bukan uang. Ternyata modalnya ini 3 tadi nih Om Memo ya. Yang Om Memo sampaikan terakhir. Ikuti yang baik, ikuti pergaulan yang baik ya. Jangan ikuti yang buruk, tetapi jangan pula kau musuhi. Dalam tuh. Yes. Ya, dan filosofi ini Om Memo bilang bahwa saya berusaha untuk selalu bersahabat, selalu untuk melihat segala sesuatunya dari sisi yang positif. Sebelum Om Memo menyampaikan secara implisit seperti itu gitu ya. Tetapi dalam dunia belantara di ibu kota kan tentu saja tidak aja semuanya taplak merah, taplak putih yang benar-benar putih tanpa ada noda-noda gitu ya, tanpa ada pola gitu kan. Iya, betul. Dan di sini wisdomnya Om Memo terlepas dari yang tadi disampaikan, orang tua tidak menggaransi bahwa sanggup membiayai pendidikan dari A sampai Z dengan biaya, maka kamu harus cari sendiri survive gitu. Walaupun tetap dibantu orang tua, tetapi bukan menjadi yang dominan seperti itu ya. Dan itu menjadi titik picu Om Memo untuk mencari beasiswa, dan ternyata dengan potensi yang Om Memo dapatkan diterima dua-duanya dari penyelenggara beasiswa ya, dan akhirnya Om Memo memilih untuk Jakarta karena belum pernah ke Jakarta gitu ya. Belum pernah ke Jakarta. Ya. Nah, ini sebetulnya menarik, mirip dengan Om Andre Wanma ya. Andre bilang waktu itu bahwa bahkan dia sejak SMA sudah merantau ya.
Nah, artinya tapi masih di Kepulauan Papua. Tetapi begitu menembak Jakarta adalah belum ke Indonesia kalau belum ke Jakarta, seperti itu. Iya. Jadi artinya Om Emo sudah diterima di Medan, tapi aku udah pernah ke Medan gitu ya. Berarti aku harus titik tujuan akhirnya adalah Jakarta. Dan sekarang mengantarkan ke dalam karir Om Emo juga tetap di Jakarta. Om Emo tidak kembali ke daerah. Nah, kembali ke pertanyaan flashback lagi nih, flashback ya. Belum ke tentang karir ya, belum ke tentang karir. Tetapi proses ini yang agar adik-adik kita kelas 12 dan saat ini yang sudah akan masuk ke kuliah itu mereka mendapatkan visualisasi. Artinya bukan hanya pengen ke Jakarta tanpa tahu konsekuensinya. Di sini ada konsekuensinya. Ya, ada harga yang harus dibayar. Harga itu bukan secara finansial, tetapi khususnya adalah psychological cost. Ya, biaya-biaya psikologis yang memang ini menjadi konsekuensi untuk kita memutuskan anak-anak muda ini merantau, entah itu dari daerah ke Jakarta atau dari Jakarta ke daerah, itu sama, mengalami hal yang sama, ya, mengalami hal yang sama, walaupun mungkin stimulus setiap orang responsnya bisa berbeda-beda, stimulusnya bisa sama, tetapi ketahanan mental orang beda nih, seperti itu, ya. Oke. Tolong Bang Memo ceritakan bagaimana Bang Memo menghadapi gegar budaya di awal. Tadi kan ada narasumber Cakra Kusuma Indonesia sebelumnya, Ibu Viko ya, Ibu Viko Kabalmai dari Tual mendapatkan pendidikan ke Fakultas Psikologi UI melalui jalur PMDK. Waktu itu namanya sekarang undangan. Nah, beliau diantarkan oleh orang tuanya dengan menggunakan kapal laut. Nah, Om Memo apakah sendiri atau bersama orang tua waktu pertama kali menjejakkan tanah di bandara di Jakarta? Coba mungkin diceritakan bagaimana awalnya untuk akhirnya sebelum memulai aktivitas perkuliahan, terus mengenal komunitas yang baru, mendapatkan kos atau asrama, itu mungkin secara singkat Om Memo bisa ceritakan ke teman-teman di Cakra Kusuma Indonesia. Silakan. Oke, baik, terima kasih Bu Niken dan salam juga ini Andre, pengalaman luar biasa Bang Memo. Oke, Andre, sukses terus deh. Jadi ini salah satu junior saya yang cukup membanggakan juga di Stipan waktu itu. Jadi terus berkarir Andre. Nah, pertanyaan dari Bu Niken memang berawal dari ketika bagaimana sih sampai di Jakarta, apakah didampingi orang tua. Jadi orang tua saya ketika tentu kegagapan, rasa khawatir, rasa takut, itu menghantui bahkan seminggu sebelum berangkat, Bu. Jadi terus disampaikanlah konseling lah dalam keluarga. Harus seperti ini. Jadi memang orang tua mengantarkan hanya sampai di pintu kantor bupati, Bu, karena kita memang rombongan beasiswa. Jadi dari kantor bupati langsung diantarkan ke bandara, itu ditemani oleh Pemda, oleh ASN, oleh pimpinan daerah. Nah, jadi memang dari bandara sampailah ceritanya di Jakarta itu tanpa ditemani orang tua, tapi ditelepon terus, udah di mana, sampai di mana. Nah, itu adalah sebuah hal yang memang rasa khawatir yang memang selama ini berbeda, dan 4 bersaudara kita belum pernah keluar daerah yang memang bisa dikatakan cukup jauh, ya. Belum keliling Indonesia sebelum ke Jakarta. Itulah. Jadi seperti itu. Nah, sesampai di Jakarta tentu rasa gagap itu jelas ada, Bu. Nah, masalah pertama yang memang saya hadapi waktu itu rasa gagap dalam hal pergaulan. Karena memang lingkungan yang memang terbentuk di Niasana, lingkungan yang membentuk kita sebatas lingkungan yang memang sejauh ini tidak pernah ada di kota, bahkan sudah lebih di kota, sudah melebihi perkembangan yang memang beda dengan di desa. Nah, itu yang pertama membuat akhirnya rasa bergaul, rasa mau berbicara, rasa mau unjuk diri, berbahasa, itu perlu hati-hati. Karena memang lingkungan dulu tidak mengajarkan kita supaya seperti di desa. Itu yang pertama. Nah, yang kedua, ini juga mempengaruhi pola pembelajaran memang yang terjadi di Niasana. Jadi, pola pembelajaran ini seperti misalnya contoh-contoh dalam selama saya, terutama di SMA, itu pola pembelajaran bahwa memang kita menceritakan kota itu seperti apa, hidup di kota itu seperti apa, itu sebagai contoh abstrak.
Kita nggak ngebayangin bahwa ternyata setelah sampai di kota, inilah hidupnya sebenarnya. Ya, inilah hidupnya yang luar biasa. Jadi ketika datang ke sana, wah, ternyata yang diajarkan guru saya dulu ini berbeda yang telah saya datangi. Nah, itu adalah contoh yang memang membuat saya agak sedikit gagap. Benar, Bu. Nah, yang ketiga, bahasa. Ada beberapa logat bahasa yang membuat saya agak sedikit gagap. Misalnya berbahasa membeli sesuatu. Karena memang nama barang di sana berbeda dengan nama barang di sini. Jadi itu adalah hal sebutannya atau gimana contohnya? Sebutannya. Contoh ya, Bu. Ini contoh, mohon maaf. Jadi kalau di sini kan permen misalnya. Nah, bahasa di Nias itu bukan permen. Jadi bahasanya di sana adalah namanya bonbon. Nah, itu kan cukup berbeda, Bu. Jadi ketika saya membeli sesuatu, gagap. Oh, apa ya, Mas? Waduh. Nah, itu adalah hal-hal yang membuat saya yang memang ketika saya hadapi itu membuat saya agak sedikit maju mundur. Kalau memang harus tinggal di mes, tinggal di asrama, itu saya sudah pengalaman, Bu, karena memang sejak saya SMP, saya memang sudah tinggal di mes. Hidupnya sudah tinggal di mes benar-benar. Jadi, hal-hal itulah yang memang membuat saya secara pribadi, dan bukan hanya saya sih, ada kurang lebih rombongan kita pertama 50 orang itu, sama semua permasalahan, bahwa kita gagap budaya, gagap pergaulan, jadi shock culture, shock budaya, pergaulan, shock bahasa, dan paling penting adalah shock melihat lingkungan, karena lingkungannya berbeda. Lingkungannya itu berbeda. Memang selama ini dari pola pendidikan sejak menduduk SMP, SD, SMP, SMA, itu berbeda. Yang diceritakan ketika kontekstualnya sudah harus berada di tanah yang memang sudah maju, apalagi Jakarta. Nah, caranya akhirnya pola adaptasi itu memang cukup lama, Bu. Jadi cukup lama, dan apalagi kita tinggal di mes yang memang pergaulannya tidak bebas secepat itu mungkin. Berbeda kalau misalnya waktu itu kita langsung datang ke Jakarta, langsung di kosan. Tentu, wah, malam ini kemana jalan-jalan. Waktu itu kita tinggal di mes yang memang ada batasan-batasan tersendiri yang tidak bisa kita sembarangan asal keluar, keluyuran, mau jalan kemana. Nah, hal-hal itulah yang memang membatasi saya secara pribadi. Awal-awal pertama, mungkinlah hitungan mingguan, bahkan bulan pertama yang memang membuat saya tidak bisa bergerak leluasa karena memang tadi faktor-faktor itu. Tapi ya berkembang waktu itu semua bisa dipelajari, karena memang juga karena di Stipan waktu itu sampai di Jakarta mahasiswanya kan tidak hanya asal niat saja, tapi itu homogen banget. Ada mahasiswa dari sini, dari provinsi ini, dari sini, akhirnya membentuk karakter kita bisa, oh ternyata bukan hanya saya loh, ternyata dari daerah lain juga sama seperti saya, dan kita bareng-bareng merubah ini pelan-pelan, dan akhirnya ya pelan-pelan bisa, Bu. Itu sih faktor-faktor yang saya hadapi pertama kali sampai di Jakarta. Oke. Memo, jadi ternyata memang di Sekolah Tinggi Ilmu Pemerintahan ini dari beragam jenis pulau ya, tidak hanya dari Nias. Ya, Nias, tapi yang lebih major adalah Nias dan Pulau Papua, ya, dan Jawa ya, tanah Jawa ya. Betul. Nah, yang menarik di sini adalah pada akhirnya yang tadi Om Memo sampaikan, pada akhirnya bisa gitu ya. Nah, proses pada akhirnya bisa kan itu long ranging proses ya. Satu hal di sini, bagaimana tips dan trik untuk adik-adik nanti lifting, untuk bagaimana pertama kali dia harus ngapain dulu sih, strategi Om Memo waktu itu apa, how to-nya. Mungkin Om Memo bisa sampaikan 3 tipsnya itu seperti apa. Oke. Jadi ini berarti masuk kepada konteks adaptasi ya, Bu. Jadi itu kan berhubungan dengan adaptasi. Jadi adaptasi dalam hal sampai di Jakarta. Nah, yang pertama sih yang saya lakukan adalah pertama itulah harus rubah mindset. Pertama dari hal terkecil. Karena dari sini mindset saya dulu sejak dari Nias sana ada beberapa faktor yang memang mindset saya pribadi sudah terbentuk. Pertama adalah tadi pola ajaran dan pendidikan yang memang berbeda dengan seketika saya sudah merantau. Masalah-masalah implementasi yang diceritakan, bagaimana tanah perantauan, bagaimana itu Jakarta, bagaimana itu kota, ya tidak pernah dibahas itu selama saya sekolah, nggak pernah dibahas. Jadi permasalahan itu yang pertama. Yang kedua adalah paradigma lingkungan. Ini membentuk saya akhirnya tidak
leluasa dalam hal bergaul. Kalau di luar, kalau di Nias dulu ya pergaulan ini hanya sebatas pergaulan dengan teman-teman yang ya itu saja. Tapi kalau di merantau di Jakarta ini tidak bisa lagi. Nah, yang ketiga memang yang ketiga memang permasalahannya adalah pertama tidak adanya daya saing, Bu. Jadi ya di sana itu adalah yang penting Anda bisa hidup ya selesai. Ya tidak bisa kalau sudah sampai di Jakarta. Nah, akhirnya mindset itu yang pertama harus saya ubah dulu. Nah, yang kedua adalah memang adalah keingin-tahuan. Ya saya akhirnya ingin tahu, Bu, wah Monas itu seperti apa, bahasa Jakarta itu seperti apa, kemudian mall seperti apa. Nah, itu hal terkecil sih. Hal terkecil yang memang nanti akhirnya diimplementasikan dalam karir. Dan yang ketiga akhirnya memang waktu itu adaptasi yang saya lakukan adalah berteman kepada siapapun. Akhirnya saya berteman dengan, ternyata pelan-pelan saya cari teman-teman orang Jakarta. Dimulai dari lingkungan. Jadi dari lingkungan terdekat, mulai dari warteg, dari tempat penjual bakso, dari tempat warnet. Jadi akhirnya pelan-pelan berjalan. Nah, yang akhirnya yang paling penting sih poin yang paling penting buat saya adalah ada mentor saya, Bu. Jadi dulu masa kuliah, saya cari senior saya, mentor saya yang memang bisa mengarahkan saya secara pribadi. Jadi mentor yang akhirnya membawa saya, seperti ini deh. Tidak hanya sebatas mentor mahasiswa, ada juga beberapa dosen yang saya jadikan sebagai mentor. Dimulai dari mana? Dari sejak kuliah pertama, sejak ospek. Jadi, apa ini oke nih. Jadi ini cocok buat saya. Jadi, poin 4 itulah yang memang mungkin banyak poin, tapi yang teringat di benak saya adalah pertama tadi mindset. Yang kedua, tahu dan jadi pembelajar. Jadi saya terus bertanya kepada orang lain, ini Monas seperti apa sih? Ya, kantor pemerintahan di Jakarta itu seperti apa sih? Dan yang ketiga adalah berteman kepada siapapun. Saya coba cari teman pelan. Dan itu dari lingkungan yang terdekat dulu. Warnet, tukang bakso, warteg. Dan yang keempat sih punya mentor. Jadi punya mentor, senior saya, dosen, dan sebagainya. Itu sih tips 4 itu yang teringat di benak saya, Bu. Oke, Om Bimo, ini menarik sekali ya. Yang pertama memang mindset, ya oke. Tetapi tidak semua, dari 1, 2, 3, dan 4 yang Om Bimo sampaikan, ini sebagian besar memang disampaikan oleh semua anak-anak perantau. Tetapi satu hal yang penting untuk menjadi perhatian adik-adik kita yang masih ada bersama dengan keluarga besarnya adalah satu hal di sini. Ternyata karakteristik dari kemampuan beradaptasi dari anak-anak teman-teman perantau ini adalah keberanian dan kepercayaan diri ya. Benar sih? Betulnya kalau dilihat dari usia waktu itu, kan usianya Om Emo pasti jauh lebih muda dibanding usia hari ini dong. Ya nggak sih? Ya, secara mentality juga sebetulnya anak baru lulus SMA, terus dia udah bisa merekam bahwa kok berbeda banget dengan yang disampaikan di ruang kelas guruku waktu di Nias gitu kan. Itu satu. Ternyata bagaimana beradaptasi, pengambilan keputusan ketika menghadapi masalah. Wah, masalahnya ini udah benar-benar udah kompleks banget, nggak sampai yang seperti ada di kelas gitu ya. Tetapi Om Emo bisa menarik di sini adalah mengambil kesimpulan bahwa aku harus merubah pikiranku. Dengan aku bisa mengubah pikiranku, maka aku bisa merasa lebih nyaman, bisa beradaptasi lebih tenang, dan aku bisa berkenalan dengan ibu-ibu yang jual warteg. Waktu itu masih ada warnet ya, sekarang kan udah pakai Android ya kan? Artinya untuk melangkahkan dari asrama ya, untuk keluar aja kalau kita nggak punya cukup keberanian, boro-boro kenalan dengan orang baru, ya nggak Om Memo? Betul, sangat setuju. Ini yang menjadi titik tolak untuk teman-teman perantauan ya, menjadi message juga untuk adik-adik yang saat ini atau orang tua yang akan melepaskan anak-anaknya untuk merantau. Karena ini menjadi sangat penting. Orang tua kan nggak 24 jam bersama anak, ya nggak sih? Ya kan? Dan bagaimana mengetahui mana yang benar dan mana yang tidak benar, mana yang diikuti dan mana yang akhirnya cukup tahu saja, itu kan kembali lagi pada figur si anak ya. Dalam hal ini Om Memo waktu itu sebagai anak kan, ya. Ya. Nah, yang menarik di sini adalah berteman dengan siapapun. Ini keren nih. Walaupun itu dengan siapapun lah, tidak hanya teman kampus mah ya udah pastilah plan A ya. Tetapi bagaimana di komunitas terdekat, dan itu bisa kita gunakan sebagai
tim yang memang mendukung aktivitas kita di kampus, seperti itu. Yang terakhir nih, mentor. Nah, untuk 1, 2, 3 mungkin iya, tetapi mencari mentor ini agak nekat nih. Ini aliran nekat nih sebetulnya nih. Jadi artinya mungkin iya, di dalam kurikulum mahasiswa bimbingan semua university pasti ada ya secara format ya. Ada ditunjuk mentor-mentor khusus, tetapi itu kan formatur. Bisa jadi selesai program ya selesai, secara pribadi nggak akan tindak lanjut ya. Tetapi yang menarik di sini pada figur Omemo ini, dia cari tidak hanya mahasiswa yang emang udah ditunjuk mentor, iya, tapi dia juga cari dosen ya, agak-agak aliran nekat nih sebetulnya nih. Ya. Tetapi pertanyaan kami dari Cakrakusuma adalah apa yang membuat Omemo merasa perlu untuk ada figur mentor dari sisi dosen? Artinya merepresentasikan apa mereka? Karena kan di eranya Omemo dosen itu masih belum seterbuka saat ini pola komunikasinya, ya kan? Iklim komunikasinya masih sangat berjarak, ya kan? Seperti itu. Dan pada saat itu Omemo berpikiran bahwa aku kayaknya nggak cukup harus kakak lifting senior nih, yang aku harus tahu bimbingan-bimbingan kaitannya dengan bagaimana adaptasinya itu juga dari figur dosen. Apa sih pertimbangannya Omemo waktu itu apa? Silakan. Oke. Nah, ini cukup menarik, Bu, karena memang secara tidak langsung bisa dikatakan bahwa apakah itu sesuatu hal yang terpaksa atau tidak, buat saya juga tidak terpaksa. Karena memang sejak saya kuliah dulu, ada beberapa dosen yang membuat saya terpacu untuk bisa mengikuti seperti mereka. Jadi itu saja sih, di mindset saya adalah, wah, dosen ini keren. Dosen ini keren, dan saya harus mengikuti mereka. Karena saya rasa bahwa track record-nya dia, walaupun saya melihat seperti apa, cuman track record selama cara pemberian materinya. Dan di sini adalah salah satu, ada mentor saya juga yang cukup luar biasa ya. Pak Widodo tadi adalah salah satu mentor saya yang memang sering saya diskusi dengan beliau. Pak Widodo tadi itulah salah satu mentor orang tua saya. Jadi beliau selalu, jadi beliau dulu kalau masa kuliah dulu, beliau itu salah satu orang tua yang memang selalu memberikan mentor ke saya. Beliau selalu menyampaikan ke sini, "Mem, hidup itu harus segigi." Dan dari aktivitas beliau selama kuliah, memberikan kuliah di kelas kita, saya melihat, wah, salah satu nilai kegigihan yang saya ikuti dari beliau adalah tidak mau menyerah. Bagaimana aktivitas beliau. Jadi, hal-hal itulah yang akhirnya membuat saya ingin mengikuti seperti mereka. Nah, ada juga salah satu dosen mentor saya yang masih muda, milenial juga. Dia menyelesaikan dokternya itu 28 tahun. Nah, saya melihat bahwa ini perlu saya ikuti nih caranya. Wah, keren. Masa muda sudah doktor dan sudah jadi dosen. Dan akibat mentor itulah saya terus mengikuti dia, belajar dengan dia, Bu, mencoba mengikuti gayanya. Dan akhirnya saya pun dalam aktivitas ternyata sampai ke sini, akhirnya ternyata bisa juga saya ikuti beliau jadi dosen. Nah, hal-hal itulah yang akhirnya membuat saya bahwa ini perlu, walaupun tidak secara gamblang bahwa dia mendampingi kita setiap saat. Tapi maksud saya mentor ini adalah mengikuti cara beliau, mendekati beliau, mereka-mereka ini yang saya anggap ini adalah mentor-mentor saya, dan saya dekati pelan-pelan. Diskusi, saya tangkap ilmunya, dan gaya hidupnya terutama sih, Bu. Gaya hidupnya, cara berbicara, cara pergaulan, dan itu buat saya luar biasa, dan mentor itulah yang akhirnya membawa saya bisa seperti sekarang. Walaupun masih buat saya belum apa-apa, tapi buat saya bisa sekarang mungkin karena faktornya adalah salah satu mentor, Bu. Itu sih. Artinya di sini fungsi mentor itu menjadi semacam motivator ya, menjadi role model. Role model yang memang harus saya ikuti, Jadi tidak hanya sebatas bahwa mereka sudah memiliki karir, ya jelas bahwa karir itu perlu kita ikuti. Seseorang yang tidak mau belajar dari hidup orang lain itu tidak akan berkembang. Jadi buat saya apapun hidup orang lain itu perlu saya ikuti. Plus minusnya pasti ada. Yang baik tadi, Bu, hidup saya itu adalah ingin bergaul kepada siapapun, menjadikan orang lain sebagai contoh, tapi yang baiknya. Yang tidak baiknya ya jangan diungkap, jangan diikuti, dan juga jangan dijauhi orangnya. Jadi ya itu sih buat saya sesimpel itu yang saya praktekin dulu. Gitu. Iya, sesimpel tetapi implementasinya nggak sesimpel itu ya.
Karena kan ini gini, figur-figur dosen-dosen senior maupun senior-senior yang tadi menjadi role modelnya Omemo, mereka kan memiliki platform track recordnya dunia mereka sendiri gitu ya. Tetapi bahwa secara gambaran besar, Omemo melihat flow-nya ya, jalurnya ya, track-nya ya, seperti itu ya. Track-nya, Bu. Ya. Oke. Dan berarti unfinished business yang dalam proses jangka menengahnya Omemo adalah melanjutkan dokter. Doa kami. Amin, amin. Itu amin, 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 amin. itu didoakan karena tadi amin. Senior dosen muda udah dokter usia muda, berarti itu menjadi jangka menengahnya Omemo. Doa saya dan tim Cakra Kusuma akan mendoakan Omemo. Oke. Nah, di sini Omemo menarik, tadi Omemo sampaikan adalah karir. Kita bicara entah itu gender perempuan maupun laki-laki, karir itu melekat ya, embedded dalam sepanjang sejarah si individu seperti itu ya. Nah, hal ini yang menjadi menarik adalah pertanyaan berikutnya adalah bagaimana peran dari Stipan ya, pendidikan tinggi dalam menempa hingga karir di Omemo saat ini. Tadi kan ada figur senior maupun dosen ya. Bagaimana merepresentasi, karena kan ya memang orang tua ada pasti, tetapi figur secara intens ya 3-4 tahun dan 2 tahun 6 tahun terakhirnya Omemo sebelum berkarir saat ini kan di pendidikan tinggi beserta komunitas yang tadi disebutkan ya. Nah, bagaimana itu memberikan dukungan pengaruh terhadap karir Omemo saat ini? Silakan. Oke. Jadi cukup berdampak sih Bu ya, apa yang sudah difasilitasi oleh Stipan selama masa kuliah. Jadi sama seperti kampus lain bahwa memang Stipan cukup menekankan nilai-nilai ya knowledge, skill, attitude itu adalah 3 yang memang sangat ditekankan. Selain akademik, Stipan memang memfasilitasi dalam hal pembelajaran yang luar biasa dan juga dalam hal pelatihan-pelatihan untuk peningkatan skills. Bagaimana Stipan memfasilitasi mahasiswa bergabung dalam organisasi eksternal kampus. Bagaimana mahasiswa dilibatkan dalam hal-hal ikut sosial yang memang tidak hanya dicangkang Stipan doang. Kita boleh berkolaborasi dengan mahasiswa UI dan mahasiswa yang lainnya. Dan memang sama seperti kampus lain, semua ini fasilitasi. Hanya saja permasalahannya adalah banyak juga teman-teman saya dulu bahwa fasilitas ini tidak dimanfaatkan. Nah, ini yang berbeda, Bu. Pola memanfaatkan fasilitas ini yang memang apakah ini kita anggap bermanfaat atau tidak. Dulu saya anggap bahwa entah ini bermanfaat atau tidak, itu masalah kedua. Yang penting adalah saya tidak hanya jadi diam di asrama. Intinya saya tidak mau jadi pendiam di asrama. Jadi makanya dulu apapun kegiatan di kampus, pasti yang mudah dihubungi adalah Memo. Kenapa? Karena bukan karena atau tidak, tetapi orangnya pasti mau. Ada kegiatan ini. Ikut. Yang penting siap ikut, gitu ya. Yang penting ikut, siap aja, nggak ada alasan lain. Jadi, banyak akhirnya teman-teman yang lain mengatakan bahwa ini sempat ada kata-kata negatif, pro dan kontra, Bu. Wah, dia terus yang mau ambil panggung. Ini terus yang uji-uji. Tapi permasalahannya bukan masalah lalu lagi atau tidak. Masalahnya ini adalah kita semua boleh bersaing. Kita semua boleh bersaing, tapi di mana ada peluang, ya saya boleh mengambil peluang itu dong. Nah, pertanyaannya, jadi itu yang memang, jadi Stipan adalah salah satu perguruan tinggi yang luar biasa dengan jejaringnya pelatihan-pelatihannya, apalagi kita ada semi kedinasan, Bu. Jadi tidak hanya pelatihan-pelatihan seminar-seminar saja, tapi Stipan itu memfasilitasi leadership leadership untuk peningkatan attitude. Jadi leadershipnya dipimpin. Banyak teman-teman saya yang dulunya mengacukan, tidak mau ikut aktif. Nah, saya dulu terus ikut aja. Yang penting dipanggil kampus, oke, siap aja jawabannya. Barulah saya rasakan sekarang, Bu, dampaknya. Setelah saya selesai, ternyata efek masuk dunia kerja, efek masuk memimpin organisasi, efek mau menggerakkan roda organisasi, barulah keluar nilai-nilai itu tadi selama saya pelajari di Stipan. Itu manfaatnya ya. Betul, Bu, betul. Iya. Satu hal di sini nih, ada Pak Syukur _Slamet Amazihono. Ini satu kerabat juga nih. Pak Syukur Slamet. Oh, ini kebetulan kalau bilang abang saya lah. Abang saya
saudara Bu, ini saudara Ya, saya. siap, siap. Terima kasih Pak Dodi Afriandi, juga terima kasih untuk hadir. Nah, satu hal di sini Om Memo ya, menjadi Ya. sangat penting dan ternyata mirip dengan ke Andrewan minggu lalu bahwa dapat informasi ini dari mana? Ikut conference ke sini, ke luar negeri, ke Malaysia segala macam. Artinya apa? Dari kegiatan-kegiatan yang disampaikan oleh kampus di awalnya. Sehingga mungkin itu yang tadi saya sampaikan, stimulusnya sama, papan iklan di mading, betul nggak? Betul, Ya, kita betul. belum ada Instagram sama ini kan, ya kan, masih ada Friendster dulu paling mentoknya gitu ya. Tetapi papan mading itu kan orang datang dan lewat, ada yang lihat, ada yang nungguin kapan madingnya berganti. Nah, ini Om Memo sama Om Andre Wanman ini termasuk yang papan mading itu diliatin bener ya gitu ya, karena disitulah peluang di Betul. sini. Jadi pintu untuk ke pengalaman-pengalaman kemampuan yang selanjutnya. Itu yang membuka pengalaman yang waktu itu kemarin sudah dilakukan sehingga menjadi bekal untuk menapaki karir saat ini seperti itu. Ya. Nah, di sini tadi ada pertanyaan dari Pak siapa nih, Wilhelmus Wow, tentang comfort zone. Ya, ini menarik nih. Kampung halaman itu adalah zona nyaman dan harus keluar dari zona tersebut. Saya mau cerita, Memo masih ingat nggak tentang analogi pelaut Jepang nelayan mengambil ikan salmon, ya, terus memastikan bahwa ikan salmon itu tidak mati sampai dermaga pada saat pelelangan ikan. Dia berikan apa? Masih ingat nggak, Memo? Di dalam botnya nelayan di tengah laut, karena kan ikan salmon itu pertemuan antara air dingin dan air hangat ya, sehingga di dalam kolam bot itu dikasih anak ikan hiu. Oke. Ya. Kenapa anak ikan hiu? Agar apa, Mem? Ayo kita biar cepet aja nih. Untuk bisa menggerakkan semuanya, Bu. Ya, yang namanya salmon kan, yang namanya ikan hiu takut walaupun itu masih bayi gitu kan. Ya. Artinya nih ikan hiu dicemplungin aja, anaknya masih kecil, terus si salmonnya ngapain? Diem atau enggak? Tadi yang Memo sampaikan, saya nggak mungkin bisa diem. Yang penting ada informasi apapun, tetap jalan terus. Nah, di sini artinya kalau diam berarti kita tidak akan bisa tergilas oleh tuntutan-tuntutan lingkungan. Dan ini mungkin dalam konteks dunia di kampus, ya sama dengan dunia di pekerjaan, kita tidak boleh diam. Kita tidak boleh tinggal diam. Apapun ada challenge apapun, ya, tidak ada project, tidak ada challenge, kita mencari project itu, kita mencari informasi itu. Jadi intinya kita tidak boleh tinggal diam. Ini menjadi analogi yang namanya comfort zone. Justru adalah kalau kita merasa dalam comfort zone itu aman atau tidak aman untuk kita, Memo? Ini sangat tidak aman, Bu. Sangat tidak aman. Tergilas pastinya. Dan Emo sudah merasakan betul ya ketika kita masuk ke dalam karir atau bahkan penyelesaian tesis kemarin, ya kan? Kita bisa lihat ya, yang skripsi selesai, yang tesis selesai tepat waktu, dan dibandingkan dengan teman-teman kawan-kawan lain yang diam, yang akhirnya tidak tepat waktu. Dan itu udah menjadi suatu kepastian bahwa tidak ada hal yang pasti, tidak ada hal yang tetap. Karena semuanya adalah perubahan seperti itu. Dan ini menjadi menarik. Sebelum kita sudahi, tak terasa udah 10 menit lagi selesai. Kami minta ya, Bu, ya. Cepet banget ya. Kami minta dong closing statementnya dari Om Memo untuk adik-adik lifting nih. Bagaimana mereka agar bisa beradaptasi, entah itu dari pulau ke Jakarta atau dari Jakarta ke pulau. Karena ini pergerakannya kan semua sangat masif nih sekarang. Om Memo silakan. Oke. Baik, terima kasih buat Cakra Kusuma Indonesia. Tidak terasa nih, udah tinggal 10 menit lagi kata Bu Niken yang luar biasa. Dan di sini juga cukup interaktif, ada beberapa pertanyaan, mungkin ada pertanyaan yang tidak bisa ditanggapi nanti. Jadi saya closing saja, closing dari saya sih pertama buat adik-adik sih, mungkin prioritas pertama adalah adik-adik yang mau memiliki mindset untuk merantau. Nah, tapi paling pentingnya adalah buat generasi millennials dan mungkin generasi Alpha, generasi Z ya, generasi Z yang mungkin saat ini posisinya mau berkarir. Masuk kerja, yang pertama, betul. Yang pertama tadi sih bahwa pertama, apapun lingkungan kita itu jelas bahwa itu mempengaruhi aktivitas, gaya hidup, pergaulan dan sebagainya. Oleh karena itu, mulailah sekarang ikuti perkembangan media sosial supaya mindset tadi itu bisa pelan-pelan berubah. Banyak
sebanyak ketika saya pulang ke Nias, Bu, pertanyaan-pertanyaan teman-teman saya selalu menanyakan ke saya seperti ini. Mem, apa cara supaya bisa biar merantau? Ya simple, ya ayo. Intinya adalah jangan hanya bertanya, ayo lakukan. Jadi lakukan itu adalah tidak sebatas ide, wah nanti saya akan lakukan. Waduh, kalau kita hanya mempertimbangkan 1, 2, 3 hal, pola ini akan mempengaruhi kita terus, tidak akan pernah maju. Nah yang kedua adalah, pertama adalah Kiki mau belajar terus. Mau belajar itu dalam arti apa? Apakah harus saya jadi orang pintar? No, tidak harus jadi terlalu pintar juga. Karena dalam dunia kerja, dalam dunia kampus, pintar itu adalah poin pertama, tapi bukan poin satu-satunya. Ada poin yang lain lagi mempengaruhi karir kita. Nah, yang ketiga adalah, pertama tadi adalah, yang ketiga, mungkin bisa dijadikan bantai adalah berteman kepada siapapun. Karena itu nanti akan mempengaruhi kita. Bisa beradaptasi, bisa membawa kita ke arah yang lebih baik. Tentu yang tadi cara yang baiknya diikuti, yang tidak baiknya pelan-pelan kita jangan ikuti. Ya. Betul. Nah yang keempat tadi adalah mungkin carilah mentor Anda. Pentingnya mentor itu paling penting. Jadi mungkin buat adik-adik yang masih di tanah kampung misalnya, ada di Nias, ada di Papua, ya Cakrakusuma ini kita nggak tahu orang-orangnya dari mana, para followersnya yang lagi nonton. Nah, bagaimana supaya mentor Anda dapatkan di Jakarta, misalnya Anda mau merantau di Jakarta, cobalah cari teman-teman Anda yang sudah merantau di Jakarta. Sharing-sharinglah dengan mereka. Oh, bro, bang, kak, gimana nih, Jakarta saya mau ini nih, apa yang saya lakukan? Nah, itu menjadi mentor Anda. Tentu yang baiknya ya, yang baiknya. Itu yang paling penting, digarisbawahi yang baiknya. Nah, poin-poin itu sih yang memang bisa kita jadikan cara tahap sekarang buat adik-adik yang mungkin mau sekolah, yang mungkin keluar daerah, zona daerahnya keluar, mungkin bukan hanya di Jakarta, kota studi misalnya di Jogja, Surabaya, Bandung, itulah kota studi yang memang tempat-tempat untuk merantau para anak-anak SMA sekarang, karena dunia kampus terbaik ya di sana semua, Bandung, Jogja, dan Jakarta, itu adalah kampus-kampus terbaik. Jadi buat adik-adik yang mau belajar, jadi terus fasilitasi diri Anda untuk siap dan berani. Yang penting itu sih berani. Jangan, kalau mohon maaf Bu Niken, jadi di pimpinan saya, dia mempunyai kata mentor yang luar biasa, diambil dari pimpinannya dulu juga. Dia selalu mengatakan bahwa kalau berani-berani, jangan takut-takut. Kalau takut-takut, ya jangan berani-berani. Jadi itu adalah pilihan. Jadi kalau berani, ya berani aja. Jadi kalau masih takut, ya. Iya. Om Memo, saya sebelum ini di Kepo nih, mentornya Om Memo siapa sih? Living legendnya Om Memo nih? Politikus? Gimana? Oke, saya sebutin namanya langsung atau inisialnya saja, Bu? Waduh. Jadi kalau dalam politikus sih, saya sih tidak mempunyai inisial dalam hal politikus, Bu. Karena saya juga adalah aliran politikus, senang ke siapapun. Yang penting adalah mudah saya terima dan benar. Tapi selalu saya jadikan mentor saya itu dimulai dari dunia kampus sih. Jadi dunia kampus saya adalah, salah satunya adalah dunia kampus saya adalah Pak Dr. Ervin. Itu adalah, mungkin Bu Niken tidak asing lagi juga siapa Pak Dr. Ervin. Itu adalah salah satu mentor yang memang dulu itu adalah yang pertama memfasilitasi saya dalam hal berkarir di Jakarta. Nah yang kedua, orang tua yang selalu membantu saya untuk bisa berdekat adalah ada Pak Dr. Sofyan Safari Hamid di Stipan, di kampus. Dan yang paling mendukung saya untuk bisa sukses karir itu adalah satu tadi Pak Widodo dan Bu Dr. Erna. Nah mereka itu adalah orang-orang tua dulu yang sering ketemu saya di kampus dan selalu memberikan kata-kata tips, motivasi, dan dorongan. Nah, buat saya itu memang sering saya dengar buat orang lain. Tapi ini berbeda orangnya, yang menyampaikannya berbeda. Mungkin ada orang lain yang sama menyampaikan bahwa Anda harus berani. Ada 2-3 orang yang mengatakan mau berani, tapi yang ininya berbeda. Karena memang buat saya itu adalah mentor. Jadi berbeda tangkapannya. Jadi buat saya itu adalah mentor-mentor saya, dan saya senang bahwa mentor inilah yang membuat saya bisa sekarang bisa melihat dunia Jakarta seperti apa sih ini sebenarnya. Jadi itu saja sih Bu Niken. Keren. Sip. Dan as for your information, one of your big mentor adalah yang merekomend untuk Om Memo untuk sharing IG Live kepada keluarga besar Cakrakusuma Indonesia. Oke, terima kasih Om Memo untuk sharing best practice-nya. Sukses selalu ya, jaga kesehatan sesuai dengan protokol kesehatan. Salam hormat untuk Bapak dan Ibu di Nias. Dan untuk keluarga besar
Cakrakusuma Indonesia, jangan lupa seluruh pemirsa, seluruh follower yang Om Memo juga jangan lupa segera follow akun IG Instagram Cakrakusuma Indonesia. Cakep, ya, Karena setiap minggu jelas kami akan menghadirkan seluruh narasumber-narasumber yang memang ahli di bidangnya. Untuk topik minggu depan kita akan fokus kepada karir pendidikan kedinasan seperti itu. Ya, Om Memo, sukses selalu ya. Oke, terima kasih. Sehat selalu kita dan jangan kita diam, bergerak terus, tetap produktif dan be positif. Oke, assalamualaikum, selamat pagi. Waalaikumsalam. Terima kasih buat Bang Syukur, Slamet dan saudara-saudara beberapa di sini, Bu. Terima kasih semuanya. Siap. Ya, dah Memo. Bye. Sudah Ibu, selamat pagi. Siap.